pada saksi saya ingatkan sesuai dengan lafal janji atau sumpah yang tadi diucapkan. Sudah yang mulia. Sebenarnya ya. Silakan kepada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Baik, Majelis Hakim, terima kasih atas kesempatan. Saya ingatkan cuman 3 orang yang supaya gantian 3 orang dari penuntut umum, 3 orang dari penasihat hukum ya. Baik, Majelis. Ya. Kami akan memulai pertanyaan kami kepada saksi Hendra. Saudara saksi. Ya. Sebelumnya jabatan saudara sebagai apa di kepolisian? Jabatan saya sebagai Karopaminal di Propampori. Kalau sekarang? Sekarang sebagai Patianma. Patianma. Apakah saudara pernah di apa istilahnya itu ya? Di sidang kode etik Polri? Di sidang kode etik Polri. Putusannya apa? Tuntutannya pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat. Putusannya itu ya, saksi ya? Betul. Baik. Kalau sebelumnya... Tapi upaya banding ya Pak? Masih banding ya? Banding ya. Kalau sebelumnya saudara menjadi Karopaminal, menjadi Pati Dianma, itu promosi atau demosi? Setahu saya kalau tidak ada jabatan itu demosi Pak. Demosi, baik. Ya. Kenapa didemosi? Didemosi karena dimutasikan sebagai Patianma karena permasalahan kode etik. Permasalahan kode etik. Memang ada masalah di kode etik saudara? Di kode etik kami diperiksa terkait masalah pertanggungjawaban sebagai kepala biro di mana dinilai tidak kurang profesional. Kurang profesional dalam kurang profesional dan kami masih melakukan upaya banding. Banding. Maksudnya upaya kurang profesional itu tentang apa ininya? Inti pokoknya dalam Mungkin pelaksanaan tugas saudara. Sedikit saya bisa jelaskan. Masalah kurang profesional juga saya tidak mengerti karena perlu dari yang Pak Jaksa tahu bahwa dari 17 saksi yang dihadirkan hanya 3 yang fisik, 1 daring, lainnya tidak hadir. Jadi itu yang menurut saya juga ada tidak profesional di dalam proses itu. Sehingga hanya itu saja yang bisa menentukan bahwa saya kurang profesional tadi. Oke, tentang masalah apa itu? Tadi kan 3 saksi, kok ada istilah saksi-saksi saudara katakan? Tidak profesional dalam pelaksanaan tugas terkait masalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan. Penyelidikan apa itu? Penyelidikan terkait peristiwa tembak-menembak. Tembak-menembak di Duren 346. Duren 346 itu kediaman siapa itu? Rumah siapa? Pak FS Ferdi Sambo. Ya. Baik. Bagaimana saudara mengetahui terjadinya penembakan tadi sehingga saudara tadi menjelaskan atas pertanyaan penuntut umum kejadian penembakan di Duren 3 nomor 46. Bisa saudara jelaskan? Baik. Bermula dari tanggal 8 Juli saya sedang di PIK mancing. Saya ditelepon oleh Pak FS. Ditelepon menanyakan keberadaan saya. Kemudian saya jawab saya ada di PIK. Pak FS menyampaikan bahwa ada kejadian anggota tembak-tembakan ajudan, ada korban 1. Kalau bisa merapat. Akhirnya saya merapat. Perjalanan itu macet hari Jumat. Jadi saya tiba kurang lebih jam 19 lebih, jam 19.15 kalau nggak salah. Datang ke sana. Pada saat itu saya bertemu di Karpot dengan Pak FS. Ketemu di Karpot dengan Pak FS, saya tanyakan ada kejadian apa Bang? Terus beliau cerita ini ajudan tembak-tembakan gara-gara mbakmu ada pelecehan. Oh gitu, saya bilang gitu. Kamu lihat aja dulu ke dalam.
Saya lihat ke dalam tetapi hanya sampai di dapur yang masuk ke ruang tengah. Di situ ada ya, saya lihat ada yang saya cuma melihat separuh badan karena tertutup tangga. Pada saat itu saya tanya ke Pak Beni Ali, kejadiannya gimana sih Bang? Ya saya udah ini katanya tanya-tanya, ada terjadi pelecehan di dalam kamar, histeris, teriak, kemudian panik keluar, terjadilah tembak menembak. Setelah itu saya keluar, tidak lama kemudian ambulan datang. Ambulan datang itu pada satu pantatnya mau masuk ke carport. Perlu saya jelaskan juga pada saat itu yang datang dari Biro Paminal cuman saya sendiri. Sebelumnya sudah ada dari Biro Propos, teman di dalam saya lihat cuma ada 2 orang. Dan selebihnya adalah para penyidik yang tidak saya kenal. Kemudian setelah saya datang tidak lama ambulan itu proses olah TKP sudah mau selesai. Olah TKP sudah mau selesai, kemudian pada saat jenazah itu dimasukkan dalam kantung, akan digeser. Pada saat itu juga Pak FS memerintahkan supaya ini dikawal kepada Pak Santo, terus kepada Pak Beni supaya diamankan saksi dan barang bukti ke kantor. Untuk saya perintahkan untuk cek CCTV komplek. Dari situ kemudian kami berangkat ke kantor. Di kantor saya sempat tanya karena saya tidak tahu kejadiannya itu seperti apa karena belum pernah ketemu dengan para saksi itu. Bertemulah saya dengan Baradae. Saya tanya-tanya, ternyata ada peristiwa di Magelang ketika di Tarunan Nusantara dia mengantarkan makanan ditelepon oleh Ibu PC dengan nada supaya cepat kembali. Ketika sampai kembali, akhirnya ketemu dengan di situ di rumah. Belum cerita lebih banyak lagi, saya didatangi oleh Pak Beni Ali, kita dipanggil oleh pimpinan Polri. Setelah saya dampingi Pak Beni menghadap pimpinan Polri, bertemulah dengan Pak FS di lantai bawah, menanyakan mau kemana. Saya dilaporkan bahwa kita dibutuhkan oleh pimpinan Polri. Oke, nanti saya juga ke sana akan menghadap beliau. Sesampainya di sana di ruang transit tamunya pimpinan, kami menunggu tidak lama, 10 menit mungkin. Kemudian beliau masuk menanyakan permasalahan tersebut. Ketika dijelaskan oleh Pak Beni, terus ada dugaan sebelumnya masalah pelecehan seksual. Ini masalahnya pelecehan ini yang tahu betul adalah Pak FS karena saya tidak pernah bertemu dengan Bu PC menanyakan, tidak pernah. Cuman Pak Beni informasi sudah pernah ketemu, cuman penjelasan pun tidak jelas. Ya sudah, ini ditangani saja secara profesional, prosedural, sekalipun kejadiannya di tempat Kadipropam. Tapi kan ini nanti jadi bahan pertanyaan umum, apakah pelecehan seksual ini harus saya tanya ke Pak FS, karena kan ini masalah sensitif. Dilaporkan oleh Pak Beni kalau Pak FS mau menghadap juga kepada pimpinan. Ketika diperintahkan untuk memanggil Pak FS, ternyata sudah menunggu di ruangannya seperti pimpinan. Akhirnya ketika masuk, pimpinan memerintahkan, yaudah kalian berdua keluar dulu biar saya ngomong bicara dengan Pak FS. Kita keluar. Karena kita takut dibutuhkan, kita masih nunggu di ruangannya Spree. Ketika
Di situ tidak lama Pak FS keluar, akhirnya nanti kita sama-sama ke Biro Propos lagi. Ketika itu saya berdua langsung ke Biro Propos menunggu Pak FS. Setelah datang, Pak FS langsung mengumpulkan dulu 3 saksi tersebut di bilik pemeriksaan terhadap semua saksi Baradae, Ricky Rizal, terus juga Kuat Ma'ruf. Di situ bicara, kemudian barulah beliau keluar memberikan arahan. Setahu saya arahannya ada 5 arahan itu. Yang pertama, beliau itu menjelaskan bahwa ini saya percuma punya pangkat dan jabatan, tapi kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya ini hancur. Tidak bisa menjaga keluarga. Yang kedua, saya sudah dipanggil, saya sudah menghadap pimpinan Polri. Pertanyaannya cuma satu, kamu nembak nggak, Bu? Saya jawab, saya tidak, Jenderal. Kalau saya menembak, peluru saya ini kalibernya besar, bisa pecah. Kalau mau saya selesaikan, kenapa harus rumah? Terus saya minta kepada rekan-rekan supaya ini ditangani sesuai kejadian di TKP Duren 3, dan tolong untuk masalah di Magelang tidak usah ditindaklanjuti. Karena memang penanganan awal dari Jakarta Selatan, kalau itu di Magelang kan beda, locus tempus mungkin. Kemudian untuk tindak lanjut penanganan, pada saat itu karena propos penanganannya awal, kemudian propos itu hanya penegakan disiplin, dan seyogianya juga bisa dilakukan oleh Pamina terlebih dahulu supaya bisa bisa ke kode etik, bisa ke disiplin, bisa ke pidana, sehingga lebih mudah. Akhirnya dilimpahkanlah ke Biro Pamina. Dari ketika dilimpahkan, saya sudah perintahkan pada saat itu seluruh perwira di Biro Paminal, anggota itu 2/3 kekuatan berangkat ke Semarang. Karena ada kegiatan rekrutmen Akpol terkait masalah penelusuran mental kepribadian. Kemudian yang ada adalah cuma tinggal 1 unit, itu unit di Detasemen A. Detasemen A ini tugas pokoknya adalah penyelidikan. Jadi saya perintahkan untuk kepada Kombes Agus supaya segera siapkan administrasi terhadap penyelidikan dan laksanakan perintahnya untuk ditangani secara normatif objektif. Kemudian dari situ saya menunggu proses pelimpahan dari Biro Propos, kemudian dilimpahkan ke kita dan dilakukanlah pendalaman keterangan-keterangan. Karena saya lihat Kombes Agus ini tidak ke TKP, jadi coba didalami peran dan posisinya supaya mengetahui bagaimana kejadiannya. Kemudian setelah itu saya menunggu di kantor hingga istirahat di kantor sampai besok hari. Kemudian dari situ ditelepon oleh Pak FS jam 7.30 tanggal 9 supaya pemeriksaan terhadap saksi-saksi oleh penyidik Jaksel dilaksanakan di Biro Paminal saja. Mengingat ini kejadian aib mbakmu, supaya tidak gaduh kalau di Polres mungkin banyak orang tahu. Kemudian jangan lupa untuk cek dan amankan CCTV
Dari situ saya menghubungi Ari Cahya. Karena sebelum di tanggal 8, Pak FS memerintahkan cek CCTV komplek, saya menunjuk Ari Cahya pada situ sedang membantu memegang atau mengangkat dari jenazah itu tadi ke mobil. Saya bilang, ini ada orangnya bang. Oh iya bang, beliau cuma manggut-manggut saja. Karena pada saat itu belum ada perintah yang mendetailkan, tiba-tiba jam 7.30, di tanggal 9 itu ada seperti itu, saya baru keingatan lagi kepada Ari Cahya. Karena di tempat kita tidak ada anggota yang, itu kan kita ada 3 detasemen Pak. Ada detasemen A itu penyelidikan, detasemen B itu pengamanan, detasemen C itu masalah IT. Jadi itu kompetensinya ada di detasemen C. Karena tidak ada personil itulah makanya saya menelpon Ari Cahya. Dari situ setelah menelpon Ari Cahya tapi tidak connect. Ketika tidak tersambung karena calling, tidak ringing, 2 kali saya telepon, akhirnya saya panggil Agus. Mungkin apakah handphone saya jaringannya atau gimana. Ternyata setelah Agus saya panggil juga, menghubungi juga tidak nyambung. Hanya kami pesan sarapan, disitulah akhirnya kurang lebih saya kurang tahu pasti waktunya, saudara AKBP Acai Ari Cahya itu menghubungi ke handphonenya Agus Nurpatria. Terus disampaikan bahwa ini mau bicara sama Karopamila, ini di sebelah saya ada, dikasihkan handphonenya ke saya. Saya bilang, Cai, lagi di mana? Saya di Bali. Bang, wah enak sekali di Bali. Iya bang, ini ada teman istri nikahan. Oh gitu. Ini perintahnya Bang FS semalam udah dilaksanakan belum? Terus, aduh Ari juga lupa bang. Ya udahlah ini mumpung siang, coba tolong di screening lah. Bukan sudah tahu, udah pernah ke TKP. Ya bang nanti Ari siapkan anggota junior juga untuk melaksanakan itu. Ya udah nanti koordinasikan saja dengan abangmu ya, Agus Kadeta. Saya kasihkan handphonenya. Satu mereka berkomunikasi. Kemudian setelah itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi dilaksanakan di Biro Paminal oleh penyidik Jaksel. Selesai sekitar siang jam 1 lebih ya kalau nggak salah. Itu dihubungi oleh Pak FS bahwa menanyakan masih berproses. Saya bilang kalau dari Paminal sudah selesai, dari penyidik Jaksel sedang proses. Kemudian karena kita belum pernah lihat TKP, saya mau bawa tim ini untuk ke TKP, tim penyelidik ini. Oh, padahal saya ke situ ya sudahlah, nanti ketemu di Duren 3. Kalau bisa sekalian bro dengan penyidik lah, sekalian prarekon gitu. Akhirnya berangkatlah ke sana. Berangkat ke sana, sampai sana datang semua penyidik, saksi, terjadilah prarekon itu. Kita nunggu-nunggu di karpot. Pas saat nunggu di karpot, kurang lebih sore ya kalau nggak salah itu, karena waktunya kan selesai itu jam 5. Itu Komis Agus melaporkan ke saya, Bang, ini anak buahnya Acai sudah datang, melaporkan bahwa ada 20 CCTV. Saya bilang banyak benar, yang penting-penting saja Gus, yang penting-penting saja. Jangan lupa koordinasikan sama penyidik. Saya bilang begitu. Setelah itu sudah jalan hingga sampai
selesai rekonstruksi saya kembali ke kantor. Di kantor saya sampai ya sekitar jam 7 malam kalau nggak salah. Agus melaporkan, Bang, untuk CCTV, cek CCTV dan aman CCTV sudah dilaksanakan dan sudah dikondisikan ke penyidik. Selesai itu besoknya